Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan Halim Sugiarto di Early Trader Community. Kita akan membahas market outlook pada minggu kedua Juni 2021. Jadi kalau minggu kemarin kita perhatikan di awal Juni ada beberapa data penting, mulai dari pengumuman suku bunga Australia yang tidak berubah, kemudian data ISM yang bagus, lebih bagus dari forecast 60,7 menjadi 61,2. Oke, sebentar saya perbesar sedikit gambarnya. Oke, ini oke. Kemudian ada data lagi dari GDP-nya Aussie ini 3,2% jadi 1,8%, sedikit menurun tapi lebih bagus dari forecast. Dan di hari Kamis ada ISM Service PMI di mana hasilnya juga sedikit lebih baik dari forecast 62,7 menjadi 64,0 dari forecast 63. Dan yang terakhir yang paling penting yang di pasar kemarin adalah non-farm payroll-nya Amerika Serikat di mana hasilnya sedikit di bawah forecast, tidak jauh dari forecast, tapi sebenarnya ekspektasi pasar lebih tinggi dari hal tersebut. Jadi dari bulan sebelumnya 278.000 penambahan jumlah lapangan kerja menjadi 559.000, sementara ekspektasi pasar adalah 645.000. Namun di sisi yang lain seperti tingkat pengangguran ini mengalami penurunan di bulan Mei dari 6,1% menjadi 5,8%, di mana forecastnya 5,9%. Dan di Kanada kita lihat pertumbuhan dari lapangan kerja ini juga masih memburuk tapi lebih baik dari bulan sebelumnya. Dari sebelumnya berkurang 207.000 menjadi berkurang 68.000, sementara forecastnya cuma berkurang 23.000. Sementara tingkat pengangguran justru naik dari 8,1% di 8,2%, tidak lepas dari lockdown yang sempat dilakukan oleh pemerintah Kanada di bulan Mei 2021. Nah, ini adalah tampilan data yang muncul di bulan awal Juni kemarin, di mana kita lihat pergerakan harga sempat menguat dolar di awal pekan, tapi ditutup sedikit melemah di akhir pekan. Oke, kita melihat sekarang perkembangan data di minggu ini. Kita lihat tanggal 6 hingga tanggal 7 hingga tanggal 11 ini. Nah, kalau melihat Senin Selasa ini mungkin kelihatan agak sepi, tidak banyak data penting. Sementara kalau melihat harga, pergerakan harga ini di Rabu ini yang penting adalah Bank of Canada rate statement. Jadi kalau kita lihat dari bulan lalu pergerakan harga sangat fluktuatif, cenderung Kanada menguat karena adanya perkataan dari Gubernur Bank Sentral Kanada bahwa mereka akan mulai melakukan tapering dan juga mungkin menaikkan suku bunga di pertengahan 2022. Sementara dari Amerika Serikat kita lihat ada data CPI pada pukul 19.30 hari Kamis dengan forecast sedikit menurun di bulan Mei, dan juga dari Eropa ada pengumuman suku bunga ECB atau Euro, itu perkiraan masih tetap sama 0,0%, tapi yang kita tunggu adalah conference-nya atau hasil yang disampaikan dari pimpinan atau kepala ECB sendiri. Nah, demikian jadi data-data fundamental yang akan muncul di di minggu kedua Juni 2021 ini, kita melihat bahwa semua data ini masih merujuk, yang paling penting ini adalah pada dua event nih, yaitu event di Kanada, ini kita mungkin akan fluktuatif di Kanadanya, sementara di hari Kamis kita lebih melihat event di CPI Amerika Serikat. Karena kalau kita merujuk dari tingkat inflasi saat ini yang sudah cukup tinggi, apabila nilai tingkat inflasi ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi pasar, kemungkinan US dollar akan menguat. Sementara kalau lebih rendah atau terutama di bawah 0,2%, kemungkinan dolar akan jatuh. Oke, kita berlanjut sekarang ke tampilan daripada chart ya. Oke, kita melihat sekarang. Nah, ini ada tampilan chart dari pound sterling, kita lihat. Oke, kalau melihat pergerakan pound sterling dalam grafik mingguan, ini mulai stuck di double top di sekitar 4240, kemudian ya ini stuck di daerah 4240 double top. Kemudian dari segi supportnya dia ada di level 4079. Jadi kalau melihat harga dalam 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir, pergerakan harga cuma di 4080 sampai dengan 4240, berarti sekitar 160 pips saja. Muter-muter daerah sini mencari arah, either dia menguat tidak banyak, melemah juga tidak banyak. Dengan kecenderungan kalau masih di atas 1.4, maka pound sterling masih ada peluang potensi naik ke lebih tinggi lagi. Apalagi menilik data COT-nya Amerika Serikat itu Commodity of Trades itu bahwa pembelian pound sterling sedikit meningkat, jadi ada potensi bahwa pound sterling kembali naik ke level di atas 1.42 dan akan men-challenge resisten di 1.4240.
Kemudian dari European atau Eropa, kita melihat sekarang ada kecenderungan sedikit bearish di Euro daily-nya dengan daerah resisten di daerah 2270 di atas ini 2270. Oke. Oke, di daerah sini 226070. Kemudian di supportnya di daerah 2050. Dan saat ini harga bergerak di 160, dan apabila dari pergerakan harga yang akan terjadi dan news, ini kemungkinan besar market masih akan bermain di level sini sehingga ada petunjuk yang lebih jelas lagi. Jadi kalau melihat 2-3 minggu terakhir ini, range juga cukup terbatas di area sekitar 200 pips dari atas dan bawah ini. Kemudian satu lagi kita lihat dari gold, emas kita lihat saat ini emas sudah mulai break down koreksinya ya. Jadi dari koreksi ini kita lihat sudah mulai mengalami pecahan, oke, dan dengan kemarin sempat menembus di daerah 1855 membentuk support baru setelah koreksi ini. Jadi dari kemarin sempat naik emas itu di 2019 dari 1.200-an naik hingga ke 2076, 70-an, ini kemudian koreksi sekitar 1680 kena double top di bawah sini. Double bottom di bawah sini. Oke. Kemudian dia pelan-pelan mengalami uptrend, mulai naik lagi dan sempat menembus di level 1917 sebelum mengalami koreksi sempat 1855 dan sekarang main di 1886. Jadi potensinya saat ini market emas akan masih cenderung naik dengan kemungkinan kisaran bawah di 1855. Di daerah atas itu adanya di sekitar 1917. Jadi tendensinya untuk dia bearish memang sudah mulai ada, cuma memang kalau secara trend daily-nya atau weekly-nya itu masih mengalami kenaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dari pengamatan pasar untuk minggu kedua Juni 2021. Jadi event yang penting tadi kita tunggu di hari Rabu dan hari Kamis. Kemudian untuk pergerakan harga masih cenderung sideways dengan level-level support dan resisten terbatas. Kemudian kita melihat lagi bagaimana perkembangan inflasi ini. Kalau misalnya inflasi menunjuk semakin tinggi, kemungkinan misalnya US dollar akan cenderung makin menguat. Tetapi kalau inflasinya ternyata reportnya akan cenderung rendah, jadi kemungkinan besar justru US dollar akan cenderung melemah. Oke, demikian ulasan dari saya, Halim Sugiarto dari Santer Community. Stay focus and keep healthy. Semoga teman semua tetap sehat dimanapun Anda berada dan sukses selalu.